Europe Summer Trip Day 4. Sambil bergantian menggunakan kamar mandi, kita siapin sarapan. Tas sudah di-packing dari semalam. Tinggal masukin baju yang habis dipakai tidur aja. Kita akan naik Flixbus ke Brussels. Jadwal berangkatnya jam 7 pagi dari Sloterdijk. Kemarin-kemarin waktu saya lagi di Sloterdijk Station, saya udah lihat tempat naik Flixbusnya. Posisi peron Sloterdijk Station kan di atas. Nah, Flixbusnya tuh ada di bawah. Deket banget lah pokoknya. Jadi, saya pede menyiapkan waktu 30 menit dari hotel menuju tempat Flixbus. Kita keluar kamar telat 5 menit, yaitu jam 6.35. Checkout hotelnya mudah, tinggal taruh aja 2 buah kart kunci kamar kita di meja reception. Ketika keluar hotel, gerimis. 3 travel buddy saya segera pakai topi untuk menghalau air hujan. Saya nggak bawa topi, mau keluarin jas hujan, males. Jadi gimana? Kabur! Karena sudah hafal jalan ke Sloterdijk, saya langsung jalan aja tanpa lihat Google Map. Pas sampai di Sloterdijk Station, barulah saya panik. Tempat Flixbusnya di mana? Kemarin pede banget, udah tahu. Terus sekarang kemana, Neng? Arahnya? Kemarin itu kamu lihatnya dari atas. Nah, bawahnya tuh di mana? Buru-buru saya cari di Google Map. Ternyata kita harus menyeberangi rel kereta dulu. Untuk menyeberanginya, kita harus naik tangga. Untung turun di sebelah sananya ada lift. Karena hal tak terduga ini, waktu kita ke jam 7 jadi cuma sisa sedikit. Saya lari duluan sambil teriak ketiga travel buddy saya. Ayo cepet, 5 menit lagi. Setelah berjuang lari-lari menggendong ransel dan geret koper, kita sampai di tempat Flixbus jam 7 kurang 5 menit. Loh, tadi teriak tinggal 5 menit, kok masih ada 5 menit? Ya, itu kan bisa-bisanya saya aja menyemangati. Lokasi nunggu Flixbus ini namanya PR Sloterdijk. PR itu singkatan dari Park and Ride. Jadi ini bukan terminal ya, hanya parkiran mobil yang agak luas. Di sini udah banyak orang yang nunggu bis dengan ransel dan kopernya. Karena nggak ada petugas sama sekali, saya nanya sama 2 orang remaja bule perempuan yang lagi berdiri. Katanya mereka akan naik bis yang sama dengan kita. Mereka juga baru tiba di situ. Aduh, gimana kalau kita udah ketinggalan bis? Saya ikuti 2 bule tadi ke office yang berupa kotak kecil. Di pintunya ada tulisan, buka jam 9 pagi. Ya, gubrak. Saya balik lagi ke tempat tunggu. Di situ ada 6 remaja India. Mereka juga akan naik bis yang sama. Mereka bilang bisnya telat. Saya nggak tanya dari mana kamu tahu bisnya telat. Yang saya pikir adalah yang barengan mau naik bis jam 7 ke Brussels ada banyak. Jadi saya tenang. Saya duduk bareng travel buddy saya. Baru aja duduk. Belum ada 5 menit. Bisnya datang. Hore! Ransel dan koper kita masukin sendiri ke bagasi. Nggak dikasih tanda bukti kita naruh ransel atau koper. Bismillah aja. Sebelum masuk bis, QR code di tiket kita di-scan sama supirnya. Tiketnya boleh langsung dari HP atau printan, sama-sama berlaku. Seat saya dan Bu Kris ada di 11A dan 11B. Bu Retno dan Via di 14C dan 14D. Nah, masalahnya di atas kursi itu nggak ada nomornya. Terus kita nanya sama yang udah duduk, maaf nomornya sebelah mana ya? Terus jawabnya, bebas, you can sit anywhere. Ya udah, kita duduk aja di sembarang seat. Nggak lama kemudian, 6 remaja India tadi naik. Mereka mau duduk di seat mereka. Karena nggak ada nomornya, mereka ngitung dari seat paling depan dan nemuin seat mereka udah didudukin sama orang lain. Mereka bilang baik-baik kalau itu seat mereka. Yang udah duduk menjawab, seat saya juga udah didudukin orang lain. Kamu duduk di mana aja terserah. Terus remaja India tadi bilang nggak mau, saya mau duduk di seat saya. Akhirnya bule yang udah dudukin seat mereka pindah. Lalu bagaimana dengan kita yang udah duduk sembarangan? Untungnya nggak ada yang minta kita pindah. Kalau baca-baca di medsosnya, banyak yang komplain tentang pelayanan Flixbus. Entah bisnya jelek, terlambat, ditinggal bis, dan ada pula yang bisnya nggak datang tapi nggak dapet refund. Alhamdulillah yang kita naiki bisnya bersih. AC-nya nyala, dingin, ada colokan listrik, dan ada toiletnya. Perjalanan ke Brussels ditempuh dalam waktu 2 jam 45 menit. Jam 10 kurang, kita sampai di tempat turun bis di Brussels yang hanya berupa halte di pinggir jalan. Dari sini kita jalan ke arah stasiun Brussels North.
Di stasiun, kita titip ransel dan koper di loker. Lokernya tersedia dalam berbagai ukuran. Kita pilih yang ukuran paling besar, muat buat semua barang kita. Biaya loker ini 13,5 euro. Saya bayarnya pakai debit BCA. Ditagihnya Rp224.892 di rekening. Mesin untuk loker ini nggak ngeluarin bukti berupa kertas. Tadi di layar sentuhnya, selain PIN, kita juga diminta pilih gambar sebagai password. PIN dan gambar ini harus diingat buat nanti kalau mau buka loker. Sebelum kita naruh barang di loker, ada orang yang utak-atik layar sentuh mesin loker. Dia pencet-pencet, gitu terus diulang-ulang. Kalau dia ada barang di loker dan nggak bisa dibuka, harusnya kan cari petugas yang bisa bantu ya. Sebenarnya kita serem juga sama dia, tapi lagi-lagi bismillah aja, insya Allah barang aman di loker. Yang penting paspor dan barang-barang berharga nggak kita tinggal di situ. Oke, kita sudah siap nih menjelajah Brussels. Misi pertama adalah membeli tiket harian. Ada office untuk beli tiket, tapi pas kita tanya, petugasnya bilang, Pak isi, yang artinya bukan di sini. Kita jalan lagi ke arah luar bangunan stasiun. Setelah turun tangga luar, kita lihat ada 2 orang Bible counselor yang sedang berdiri pakai seragam coklat muda. Kita tanya sama mereka, di mana beli tiket transportasi harian untuk keliling Brussels? Kata mereka, ada mesinnya di lantai bawah stasiun itu, sambil nunjuk mengarahkan tangannya. Kita jalan menuju lokasi yang tadi ditunjuk sama Mbak konselor. Yes, bener ada mesinnya. Di menunya juga ada pilihan tiket harian. Percobaan pertama, kita langsung beli 4 tiket yang totalnya 32 euro. Bayarnya pakai koin. Mungkin karena kita nggak sabar masukin koinnya, jadi mesinnya marah. Koin yang udah masuk dimuntahin lagi semua. Percobaan kedua, kita beli 1 tiket dulu. Dimuntahin lagi dong koinnya. Itu kita antara kocak dan panik juga. Kocak karena koinnya mawur-mawur, panik karena takutnya nggak bisa beli tiket harian. Percobaan ketiga, kita beli 1 tiket lagi. Kali ini koinnya pecahan setengah euro sejumlah 7 euro, ditambah koin 0,2 euro sejumlah 1 euro. Masukin koinnya pelan-pelan sambil lihat angka jumlah uang yang sudah masuk di mesinnya. Yeay, berhasil! Saya pegang tiketnya, warnanya putih. Oh, jadi mesinnya nggak mau nerima banyak koin yang nilainya terlalu kecil. Setelah berhasil, selanjutnya kita beli lagi 3 tiket satu persatu. Lama prosesnya, karena kita harus sabar memasukkan koinnya, biar nggak dimuntah-muntahin. Sekarang masing-masing sudah pegang kertas putih. Bu Kris tanya, Mbak, emang ini tiketnya? Iya, jawab saya. Lawang yang dapat dari mesin cuma kertas putih itu. Untungnya Bu Kris lihat di bagian bawah mesin ada kertas. Diambillah kertas itu, dan itu adalah 4 buah kartu berbahan kertas berwarna pink seukuran kartu ATM. Loh, dari tadi loh kita nggak ada yang ngeh kalau ada kartu keluar dari bagian bawah situ, dan itulah kartu yang sebenarnya. Tujuan pertama ke Atomium. Kita naik tram nomor 3 selama 20 menit menuju Esplanade. Dilanjutkan jalan kaki sejauh 1 km untuk sampai tepat di Atomiumnya. Kok nggak bisa? Pencet. Ya Tuhan. Pencet dong. Pencet lagi. Iya dong. Di Atomium kita gantian, ada yang foto-foto dan bikin video, ada yang makan bekal sambil jagain tas. Seneng deh saya, akhirnya bisa juga sampai sini. Jadi ingat grup tahun lalu yang kebingungan beli tiket balik ke Brussels North dari Esplanade, tempat kita turun tram tadi. Dari Atomium kita ke Grand Place. Di Google Map tulisannya dari Hazel naik tram nomor 7, lanjut tram nomor 4 tanpa turun. Maksudnya? Jadi tram ini berubah sendiri nomornya, dari 7 jadi 4. Udah nggak usah dipikirin, yang penting nggak nyasar. Grand Place adalah alun-alun yang dikelilingi oleh gedung-gedung penting seperti City Hall dan Maison du Roi atau Istana Raja. Di Grand Place ini kita ketemu lagi sama mbak-mbak Malaysia yang kemarin kita ketemu waktu foto-foto di depan stasiun Amsterdam Central. Akhirnya kita tukeran medsos deh. Dari Grand Place kita jalan kaki ke arah Mannequin Peace. Kita ngelewatin mural Tintin.
Sebenarnya di Brussels ini banyak mural yang pengen saya datengin. Saya udah bikin rute ke mural Asterix, Lucky Luke, dan Gaston. Smurf enggak, karena agak jauh. Itu semua komik yang saya baca waktu kecil. Karena nggak mau ketinggalan bis, jadi cukuplah mural Tintin yang mewakili. Kita sempat ke toko coklat deket Mannequin Peace. Harga coklat 3 kotak 100 euro. Bonusnya 2 kotak. Kita pengen beli, tapi coklat gampang lumer kan? Jadi nggak jadi. Alasan aja kamu, Neng. Bilang aja nggak mau beli oleh-oleh. Dari Mannequin Peace kita balik ke Brussels North, naik tram nomor 4 selama 6 menit aja karena emang deket sebenarnya. Tapi kalau jalan kaki ya lumayan juga. Pas ambil barang di loker, orang yang tadi utak-atik layar mesin ada di situ lagi. Kita buru-buru ambil barang kita, terus jalan ke halte tempat nunggu Flixbus. Sekarang jam 4 sore, jadwal bis ke Paris jam 5. Masih ada 1 jam lagi, jadi kita santai duduk di sekitar halte sambil ngemil burger yang tadi kita beli di McDonald's. Bis datang jam 5 kurang. Setelah penumpang masuk semua, bis jalan. Lewat dikit dari jadwal jam 5 sih, tapi hitungannya masih tepat waktu lah. Maksudnya kalau kita telat, ya ketinggalan bis. Waktu tempuh bis dari Brussels ke Paris adalah 4 jam 15 menit. Kita sampai di terminal Paris-Bercy jam 9 malam. Maghrib di Paris jam 10 malam. Jadi sekarang masih terang nih. Pertama-tama kita harus beli tiket mingguan, yaitu Navigo Weekly atau Navigo Découverte. Mesin tiketnya biasanya ada di stasiun metro. Kita jalan lumayan jauh, nyebrangin taman dulu, baru nemu tangga turun ke stasiun metro. Lama saya utak-atik mesin tiket ini. Selain layarnya emang lemot, saya juga salah-salah terus ngeklik menunya. Tapi finally ketemu menu yang tepat. Tapi kok harganya lain ya? Setahu saya harganya 35 euro. Kok ini hanya 30 euro? Nggak apa-apa. Wong udah bener kok di menunya Navigo Weekly. Dengan rasa pede 100%, saya beli, saya bayar. Dan keluarlah tiketnya. Jeng jreng lah. Kok kayak gini? Kertas kotak kecil warna putih dengan tulisan 30 euro. Kartu Navigonya bukan begini, warnanya biru. Yah, gimana nih? Mana nggak ada petugas lagi? Untung lihat ada tombol bantuan, saya pencet. Terdengarlah suara ibu-ibu berbahasa Prancis. Bonsoir, comment puis-je vous aider? Saya udah belajar bahasa Prancis sejak beli tiket ke Eropa tahun 2020 lalu. Yang akhirnya tiketnya hangus karena visa saya di-reject. Saya bisa aja tanya jawab pakai bahasa Prancis, tapi karena keadaannya sedang ribet dan di luar udah mulai gelap, pakai bahasa Inggris aja lah biar cepet. Saya memberitahu bahwa saya sudah beli Navigo Weekly, tapi sepertinya salah. Ibu tersebut mengarahkan saya untuk datang ke office yang ada di exit lain stasiun metro ini. Bu Kris dan Bu Retno stay di stasiun metro ini beserta semua ransel dan koper. Saya dan Via langsung naik lift untuk mencari pintu masuk lainnya ke stasiun ini. Keluar lift, bingung kita. Mana pintu masuk lainnya? Via menunjuk ke arah pintu masuk di seberang jalan. Saya bilang, itu untuk masuk ke tempat tadi lagi. Via bilang kita coba dulu. Dan benar aja, belum sampai anak tangga terakhir, kita nengok kiri. Dan terlihatlah di sana Bu Kris dan Bu Retno. Tanpa sepatah kata, kita langsung balik badan, naik tangga lagi. Mungkin Bu Kris dan Bu Retno mikir, itu bocah berdua ngapain sih muter-muter aja? Mulailah saya dan Via berpikir keras. Kan katanya keluar lift lurus aja. Ayo kita ikutin. Kita balik ke lift tadi, lalu kita jalan lurus searah terbukanya pintu lift. Setelah berjalan beberapa puluh meter, kok nggak ada tanda-tanda tiang tulisan M lagi? Jalan lagi, jalan lagi. Itu, kata saya setengah berteriak sambil nunjuk tiang bertuliskan M di arah timur laut alias arah jam 2. Bergegas kita ke sana dan menuruni tangganya. Dan benar pemirsa, di sini ada office-nya yang jaga ibu-ibu. Dia sudah melihat kita, tapi dia menyelesaikan dulu tugasnya berbicara di speaker. Entah mengumumkan apa kepada calon penumpang. Selesai pengumuman, dia berbicara dengan kita.
Oh, ternyata ini tuh ibu-ibu yang tadi bicara di tombol informasi, guys. Dia ketik-ketik di komputer dan meminta saya membayar 5 euro lagi untuk kartunya. Setelah ketik-ketik lagi, dia menyerahkan kartu Navigo Découverte warna biru. Nah, ini yang benar. Saya bilang, saya mau beli kartu seperti ini lagi 3 buah. Saya kembali membayar 105 euro dan dia menyerahkan 3 kartu Navigo Découverte. Selesai. Thank you. Kabur. Kenapa nih Bu Kris nelfon ke WA? Saya angkat. Bu Kris bilang kita harus cepetan balik soalnya mereka berdua mau diusir dari stasiun metro. Waduh. Saya dan Via setengah berlari kembali ke tempat awal. Di sana sudah ada bapak petugas stasiun yang bawa-bawa kunci. Arah ke mesin tap untuk masuk metro udah ditutup. Arah ke tangga masih terbuka, tapi mungkin karena bapaknya kasihan kita bawa barang banyak, kita digiring ke lift sambil bilang kalau metro sudah berhenti beroperasi. Lalu dia pencet tombol naik. Liftnya naik, dan ketika sampai atas, kita pencet tombol buka. Pintunya nggak kebuka. Di luar lift banyak orang mau masuk. Kita ke bawah turun lagi, terus bisa tuh kebuka pintu liftnya. Tapi sekarang arah ke tangga keluar juga udah ditutup. Lift juga udah nggak bisa dibuka lagi pintunya. Wah, gimana nih? Aduh, badan udah capek, bawaan berat, nyari tiket ribet. Kekunci pula di stasiun. Lengkap bener. Pengen sedih, tapi kocak juga. Campur aduk lah. Saya berusaha tenang. Saya mau pencet tombol informasi lagi. Mau bilang kita kekunci di sini. Belum juga mencet tombolnya. Ada bapak petugas jalan dari arah dalam stasiun metro yang udah ketutup. Dia buka kuncinya, keluar, dan kita langsung bilang, "Pak, kita kekunci." Katanya iya, metro udah nggak beroperasi. Ayo sini, saya bukain tutup yang ke arah tangga. Bapak petugas buka kunci dan penutupnya. Kita naik tangga. Banyak orang yang turun tangga mau masuk. Langsung dihalau sama bapak tadi. Katanya, "Le metro est terminé, c'est terminé." Kita jalan ke arah halte bis. Kita mau naik bis 215. Kita nunggu, bisnya nggak datang-datang. Saya lihat ada ibu-ibu yang juga memantau jadwal bis 215 di layar. Saya coba tanya dia, nyari teman yang sama-sama mau naik bis itu. "Excuse-moi, parlez-vous anglais?" Saya bertanya, apakah ibu ini bisa bahasa Inggris? Sayang sekali dia jawab tidak bisa. Saya tanya apakah dia mau naik bis 215. Iya katanya. Di layar tulisannya bis 215 2 menit lagi. Terus berubah jadi 11 menit lagi. Berubah lagi jadi 20 menit lagi. Angkanya tuh berubah-berubah terus. Jadi kita ragu itu bisnya akan lewat apa enggak. Bu Retno menyarankan kita untuk naik Uber aja karena ini udah malam. Besok Bu Retno harus naik pesawat lagi ke Lourdes. Akhirnya saya pesan Uber. Harganya lupa antara 32 atau 35 euro gitu deh. Ubernya datang, terus kita naik. Sampai hotel ditagih 44 euro sama drivernya. Loh, saya mau nunjukin di aplikasi kalau saya tadi dapat harga sekian euro. Tapi kok di aplikasi saya ada pop-up dari Uber. Saya disuruh bayar 44 euro. Pas saya mau bayar, drivernya udah refresh lagi. Malah jadi 45 euro. Udahlah, bayar aja daripada ribet. Udah mau istirahat, nih badan. Kita ke reception, dicek bookingan kita bayar, lalu kita naik lift ke kamar. Kali ini kamarnya pisah, saya sekamar sama Bu Kris, Bu Retno sekamar sama Via. Kamar twin bed, di dalam ada wastafel, sedangkan kamar mandi dan toilet ada di luar. Koper Bu Retno dan ransel Via langsung ditaruh di kamar saya dan Bu Kris, biar besok pagi nggak repot mindah-mindahin lagi. Kita juga tadi udah pesen taksi untuk besok Bu Retno berangkat ke Bandara Orly. Idih, panjang ya ceritanya. Bosen nggak? Maaf ya kalau bosen. Baiklah, kita tidur dulu ya guys. Au revoir, bonne nuit. Hati-hati Bu. Hati-hati, banyak cewek-cewek. Udah jalan aja terus. Excuse-moi. Udah tuh, Kak. Bye, bye.